Ya, selamat siang Pak. Selamat siang. Iya, ini kan sudah tahapan perekrutan PPS Pak ya. Oke. Iya, itu berapa hari akan berlangsung? Baik, dari MDB TV, perekrutan untuk PPS. Sebelumnya kita sudah tahu bersama bahwa pertanggal 15 kemarin itu kita sudah melakukan pelantikan anggota PPK sebanyak 85 orang di 17 kecamatan, dan sekarang mereka sudah mulai bekerja termasuk dalam proses pengusulan di calon sekretaris dan sekretariat mereka sesuai dengan ketentuan yang ada bahwa proses pengusulan itu dilakukan paling lama 7 hari sejak mereka diambil sumpah dan janjinya. Nah, terkait dengan proses rekrutmen yang berjalan untuk rekrutmen PPS ini baru kita tahu baru sama-sama kita ketahui juga bahwa prosesnya baru selesai. Kita melaksanakan CAT selama 4 hari. Kemudian sekarang kita mulai melakukan proses wawancara, ya kan, kurang lebih 1.000 orang yang harus kita wawancara dengan durasi waktu hanya selama 3 hari. Tentu ini menjadi satu tantangan bagi kami untuk kemudian bagaimana bisa menyelesaikan dan menuntaskan semua rangkaian proses rekrutmen ad hoc, karena kita ketahui bahwa pertanggal 31 Mei yang akan datang ini Pantarli juga sudah harus mulai bekerja. Ini sudah masuk juga tahapannya untuk pendaftaran data pemilih, pemutahiran data pemilih kita. DP4 sudah diturunkan, teman-teman operator khususnya divisi data ini sekarang sudah bekerja melakukan unduhan terhadap data-data DP4 yang telah diturunkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya, kan ada persoalan yang dihadapi oleh KPU sekarang dengan tidak turunnya anggaran dari pemerintah daerah. Nah, bagaimana mensiasati tahapan-tahapan ini, Pak? Iya, jadi kami sedikit menginformasikan bahwa beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan koordinasi melalui Kementerian Dalam Negeri yang difasilitasi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya Ditjen Keuangan Daerah. Kemudian Kementerian Dalam Negeri juga sudah mendorong ke teman-teman Pemda untuk sesegera mungkin melakukan penambahan dari apa yang sudah diberikan ke KPU. Nah, kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu pemerintah daerah sudah memberikan 3 miliar ke KPU untuk sebagai dana awal, yang sesungguhnya bahwa kalau kita mau merujuk pada aturan atau ketentuan yang ada, surat edaran Menteri Dalam Negeri, yang seharusnya itu terpenuhi karena dia adalah masih bagian dari tahap 1 itu 40%. Tapi kalau kita lihat dari jumlah dari 40% itu kan sesungguhnya 14 miliar. Nah, yang ada baru sekitar 0,86%, ya kan, dari 3 miliar itu. Nah, tentu kalau kita mengatakan bahwa ini kita terkendala dari sisi anggaran, tentu kami hanya memaksimalkan apa yang sudah ada, termasuk dengan anggaran yang sudah ada 3 miliar ini, ya kami maksimalkan itu. Sembari kami tetap akan melakukan koordinasi, komunikasi dengan pemerintah daerah untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, terkait dengan hasil keputusan yang disepakati, yang disampaikan oleh Kemendagri juga sudah mendorong ke pemerintah daerah untuk segera memenuhi, yang meskipun bahwa pemerintah daerah masih tetap meminta rincian tahapan dan kebutuhan. Nah, sesungguhnya memang bahwa ketika kita mencermati lebih jauh di surat edaran nomor 900 di Kementerian Dalam Negeri itu tidak ada kewajiban KPU untuk meski harus menyerahkan kebutuhan dalam bentuk rincian dan sebagainya, itu jelas, sehingga kami berpandangan tetapi apapun itu, karena itu bagian dari permintaan Pemda, saya sudah menyampaikan ke Pak Sekretaris untuk menyiapkan segala sesuatunya apa yang dimintakan oleh Pemda tersebut, meskipun itu sebenarnya menjadi tidak kewajiban bagi kami, karena ada ketentuan dalam poin C huruf poin C kalau saya tidak salah di surat edaran itu menyatakan bahwa tidak meski mensyaratkan permohonan ataupun rincian anggaran kebutuhan. Tetapi karena bahwa kita selalu kooperatif, kita selalu mau menginginkan bahwa kita mau sama-sama, karena bagaimanapun ini adalah
tanggung jawab bersama, meskipun kita tahu bahwa KPU sebagai penyelenggara teknis yang diberikan kepercayaan oleh negara untuk melaksanakan ini secara teknis, tetap kami memperhatikan hal-hal yang sifatnya baik. Ketika itu kita anggap baik, ya kenapa tidak, meskipun memang dalam aturan bahwa itu tidak menjadi satu wajib bagi kami untuk menyerahkan itu. Ya, dari anggaran 3M yang sudah diturunkan itu Pak, apakah sudah bisa mengcover biaya tahapan selama ini, ataukah memang ada tahapan yang harusnya dipending atau Pendingnya tentu tidak, karena sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh pimpinan dari hasil konsultasi kami di KPU RI, bahwa menyampaikan kepada kami ketika misalkan anggaran itu sudah selesai dan tahapan masih ada yang berjalan, ya berhenti saja di tahapan berdasarkan dengan anggaran yang ada. Ya tentu ini akan menjadi kami mengatakan bahwa ini tentu menjadi satu bagian dari tantangan bagi kami, karena bagaimanapun segala sesuatu yang sifatnya yang namanya tahapan itu tentu membutuhkan segala anggaran, ya kan. Saya yakin betul bahwa Pemda itu memahami situasi itu, bahwa tentu kita tidak bisa berjalan kalau tidak ditopang atau dibarengi oleh anggaran. Tentu kita berharap bahwa dengan hasil koordinasi dan komunikasi yang dibangun antara Pemda, Kementerian Dalam Negeri, dan kami KPU, itu bisa sesegera mungkin pemerintah daerah untuk bisa mengusahakan. Bayangkan Pak, kalau pertanggal 15 Mei kemarin kita sudah melakukan pelantikan 85 anggota PPK kita, itu kemudian bulan Juni ini kita sudah harus membayarkan honornya mereka, ya kan, di mana kita mau ambilkan uang. Jadi per bulannya itu kita pernah menghitung, saya menghitung dengan Pak Sekretaris, itu kurang lebih per bulannya itu untuk menggaji honor ad hoc kita itu kurang lebih 2 miliar. Itu sudah harus disiapkan. itu baru PPK, belum BPS? Itu sudah masuk, nantinya sudah masuk dengan BPS, kurang lebih 2 miliar lebih itu untuk kita gaji. Belum lagi masuk operasionalnya mereka. Ya, Pantarli lagi kita mau gaji 1 bulan ini. Nah itu semua yang kita sudah pikirkan, dan saya yakin dan berharap bahwa Pemda itu juga bisa satu pemahaman dengan kita akan kebutuhan-kebutuhan dalam menghadapi tahapan-tahapan yang akan datang. Belum lagi kita ini mau lakukan peluncuran pilkada, kita mau lakukan dan rencanakan itu paling lambat 31 Mei ini sudah harus kita laksanakan. Sayembara maskot kita mau laksanakan, ya kan, sayembara jingle pilkada juga kita akan laksanakan. Ini sudah mau berjalan, pembentukan kepanitiaannya sudah mau berjalan. Nah, anggaran 3 miliar ini ya itu saja yang kami porsirkan apa adanya. Gitu. Akhirnya apa adanya? Apa adanya. Itu kita berharap bahwa bulan-bulan depan atau dalam waktu dekat ini Pemda akan bisa menambahkan lagi, karena permohonan kami juga sudah sampaikan. Iya, tapi ini kan agenda nasional Pak ya. Kalau dilakukan akhirnya apa adanya, kan kira-kira ada dampaknya nggak gitu? Ya kalau bicara soal dampak tentu iya kan. Tetapi harus dipahami juga bahwa secara substansi posisi kami ini adalah penerima hibah gitu. Iya. Pemerintah daerah yang punya kewajiban memberikan hibah kepada kami. Nah bagaimana kami mau bisa berjalan kalau yang memberi hibah ke kami itu tidak ada gitu, ya kan? Iya. Kan itu yang jadi soal. Nah, apakah dampak hukumnya itu akan jatuhnya ke kami yang hanya selaku penerima hibah atau ke Pemda gitu? Itu Pemda yang lebih paham lah soal konsekuensi hukumnya kan. Jadi harapannya memang Pemda bisa melihat itu ya secara. Ya tentu itu menjadi harapan, menjadi satu keyakinan dan harapan kami khususnya di KPU untuk kemudian bagaimana pemerintah daerah sesegera mungkin bisa melakukan pengalokasian dan penambahan anggaran sesuai dengan yang disepakati bersama dalam bentuk naskah perjanjian hibah. Gitu kan. Kan sesungguhnya ini kalau kita melihat dari sisi durasi waktu yang ada ini pemenuhan 60% sesungguhnya sudah masuk di durasi waktu pemenuhan 60%. Padahal kita ini masih berkutat di 40%-nya. Gitu. Ya. Jadi isu-isu rasionalisasi itu memang dilakukan atau hanya opini wacana saja? Saya tidak terlalu jauh untuk menanggapi tentang isu rasionalisasi karena itu dilakukan oleh teman-teman pemerhati memasak. Tentu saya selalu bilang bahwa saya menghargai apa yang menjadi dorongan teman-teman untuk kemudian melakukan
melakukan rasionalisasi tentu mereka punya pertimbangan-pertimbangan, tetapi bahwa pada akhirnya nanti yang menentukan itu adalah pemerintah daerah. Tetapi bahwa toh nanti misalkan itu mereka mau lakukan, tentu ada mekanisme-mekanisme yang mesti juga harus jalan sebagaimana yang sudah kita sepakati dalam naskah perjanjian hibah. Jangan kemudian ada pemutusan atau pengambilan keputusan secara sepihak, karena kita sudah sepakat dan terikat dengan naskah perjanjian hibah yang kita sepakati bersama gitu. Bahwa mereka mau melakukan rasionalisasi itu silakan, tetapi mekanismenya harus jalan. Iya. Ya, terima kasih Pak Terima Dito. kasih banyak Bang Leo.